7 kejadian aneh saat tanah bergerak di Tegal yang membuat banyak orang tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya kalau tanah yang setiap hari kita pijak ternyata diam-diam bergerak? Bukan gempa, bukan longsor besar yang langsung menghantam, tapi tanah itu merayap pelan seperti makhluk hidup, perlahan tanpa suara namun menghancurkan. Di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 jiwa harus mengungsi. Rumah retak, lantai yang terbelah, pintu tidak bisa tertutup, mata air muncul tiba-tiba. Secara ilmiah, ini disebut creeping, rayapan tanah. Tapi bagi sebagian warga Jawa, ini bukan sekedar gejala geologi. Ada yang mengatakan opo sing nek jero bumi lagi tangi. Ada yang menyebut leluhur sedang memberi tanda. Ada pula yang merinding karena kejadian-kejadian aneh yang muncul sebelum semuanya terjadi. Dan malam ini kita akan membahas 7 kejadian aneh saat tanah bergerak di Tegal yang membuat banyak orang tidak bisa tidur. Tonton sampai akhir karena kejadian ketujuh adalah yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, retakan yang muncul seperti garis misterius. Sebelum tanah benar-benar bergerak, warga melihat retakan-retakan panjang muncul di lereng. Retakan itu sejajar, rapi, seolah digambar oleh tangan-tangan gaib. Secara ilmiah, ini tanda klasik creeping. Lapisan tanah bagian atas perlahan meluncur di atas lapisan lempung jenuh air. Retakan sejajar dengan arah lereng adalah peringatan awal. Tapi dalam mitos Jawa kuno, retakan tanah disebut sebagai tondo bumi lagi megeng napas. Dalam primbon Jawa, bila tanah pecah tanpa suara besar, itu pertanda bumi sedang menahan sesuatu. Orang tua dulu percaya tanah bukan benda mati. Ia punya isi, punya penunggu, bahkan punya energi. Ketika retakan muncul, sebagian warga merasa bukan hanya tanah yang terbelah, tapi juga rasa aman mereka. Dan yang lebih aneh, retakan itu muncul beberapa hari setelah hujan deras yang tak biasa. Seolah tanah sudah memberi peringatan jauh sebelum rumah mulai roboh dan tanah yang mulai retak. Yang kedua, munculnya fenomena pintu yang tak bisa ditutup. Rumah seolah berubah arah. Kusen pintu miring, jendela macet, lantai terasa tidak rata. Secara geologi, ini akibat pergeseran perlahan struktur tanah di bawah fondasi. Tanah lempung yang jenuh air berperilaku seperti pasta gigi yang ditekan dari bawah. Bangunan yang kaku tak bisa mengikuti gerakan itu. Namun dalam kepercayaan Jawa lama, ketika pintu rumah tak bisa ditutup, itu disebut sebagai omah ora gelem nutup kuwi pertondo. Maknanya ada perubahan besar yang tak bisa ditahan. Rumah dalam filosofi Jawa bukan sekedar bangunan, ia simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Saat pintu tak lagi bersisi, orang-orang tua dulu akan berkata, tanahnya sudah tidak cocok untuk dihuni. Dan beberapa warga memang merasakan firasat aneh itu, seperti ada yang berubah sebelum retakan makin besar. Yang ketiga, munculnya mata air baru, sebuah fenomena aneh. Ini yang paling membuat warga terkejut. Tiba-tiba muncul rembesan air di tempat yang sebelumnya kering. Bahkan ada mata air kecil muncul di dekat rumah.
Secara ilmiah, ini masuk akal. Curah hujan tinggi membuat air meresap ke lapisan lempung. Tanah mengembang, jenuh dan mulai meluncur perlahan. Air mencari jalan keluar. Tapi dalam spiritual Jawa, munculnya mata air tiba-tiba sering dianggap sebagai tanda bumi buka rahasia. Konon, jika air muncul tanpa digali, berarti ada energi yang bergerak di bawah. Air dan filosofi Jawa adalah simbol kehidupan, tapi juga sebuah simbol peringatan. Di beberapa daerah, munculnya mata air baru di lereng dianggap sebagai tanda tanah akan geser. Dan benar saja, tak lama setelah itu dinding mulai retak lebih lebar. Yang keempat, terdengarnya suara halus di malam hari. Beberapa warga mengaku mendengar suara seperti gemeretak pelan saat malam. Bukan suara yang keras, bukan gempa, tapi seperti kayu yang ditarik perlahan. Secara ilmiah, ini bisa jadi pergeseran mikro pada struktur rumah dan tanah. Creeping tidak terjadi sekaligus, ia perlahan, konstan tanpa hentakan besar. Namun dalam mitos Jawa, suara tanpa sumber di malam hari sering disebut sebagai tondo bumi kang obah. Orang-orang tua dulu percaya ketika tanah bergerak, ia berbunyi pelan seperti orang yang bernafas berat. Dan suara itu sering terdengar saat malam sunyi. Yang membuat merinding, suara itu berhenti saat warga keluar rumah, seolah hanya terdengar ketika sunyi total. Yang kelima, lereng yang rapuh dan kerikil yang berjatuhan. Sebelum kejadian besar, warga melihat kerikil kecil sering jatuh dari lereng. Tanah seperti rapuh. Secara ilmiah, ini fase lanjutan creeping. Tanah yang jenuh air kehilangan kohesi. Butiran kecil lepas duluan sebelum massa besar ikut bergerak. Ini bukan longsor cepat. Ini adalah rayapan, dan rayapan lebih berbahaya karena sering diabaikan. Dalam filosofi Jawa, lereng yang mulai rontok disebut tanda alam wis ora sabar. Artinya alam sudah memberi isyarat, tapi manusia sering menunggu sampai semuanya terlambat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian rumah-rumah mulai tak bisa dihuni. Yang keenam, hewan yang gelisah dan tanaman layu aneh. Beberapa warga mengaku ternak mereka gelisah sebelum tanah benar-benar bergerak. Ayam yang ribut, anjing menggonggong tanpa sebab. Secara ilmiah, hewan memang lebih sensitif terhadap getaran mikro dan perubahan struktur tanah. Tapi dalam kepercayaan Jawa, hewan sering dianggap sebagai penjaga tanda. Jika hewan gelisah tanpa sebab, itu disebut sebagai peringatan alam. Bahkan tanaman di beberapa titik terlihat layu meski masih hujan, karena akar mereka tidak tertarik perlahan oleh tanah yang bergerak. Tanah tidak hanya bergeser, tapi mengubah keseimbangan seluruh ekosistem kecil di atasnya. Yang ketujuh, tanah bergerak tanpa hentakan seperti mempunyai nyawa. Inilah yang paling membuat merinding. Tanah di desa Padasari tidak longsor besar dalam satu waktu. Ia bergerak pelan, aktif, bahkan hingga awal pekan ini masih berlangsung. Lebih dari 2.400 jiwa mengungsi. Fenomena creeping ini terjadi karena lapisan lempung di bawah bertindak seperti pelumas saat jenuh air. Ia mendorong perlahan lapisan atas. Bayangkan pasta gigi ditekan perlahan dari bawah, tanpa ledakan, tanpa suara besar, tapi pasti. Dalam spiritual Jawa, tanah yang bergerak pelan disebut sebagai bumi kang geser. Tanda bahwa keseimbangan sudah berubah. Orang tua dulu punya kearifan lokal. Jika tanah tak stabil, rumah jangan tembok berat. Gunakan kayu, gunakan tiang yang bisa digeser. Karena mereka tahu tanah di Jawa itu hidup. Adaptasi adalah kuncinya, bukan melawan alam, tapi mengikuti geraknya.
Tanah bergerak di Tegal bukan sekedar bencana hidrometeorologi biasa. Ia kombinasi antara curah hujan tinggi dan lapisan lempung yang berbahaya saat jenuh air. Ini ancaman senyap, tapi juga pengingat bahwa kita hidup di atas bumi yang dinamis. Dalam pandangan spiritual Jawa, bencana bukan sekedar hukuman. Ia adalah tanda agar manusia kembali selaras dengan alam. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.